Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hasan. Saya dari Sistem Informasi 402. Saya akan menjelaskan terkait dengan ulangan tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pertemuan materi pertemuan kedua, yaitu bagan alir dan diagram proses bisnis. Tugas kali ini yaitu merangkum materi tersebut dan saya akan mempresentasikan pada kali ini. Komponen atau data flow atau alur data, definisi atau alur data yaitu digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data atau informasi dari suatu bagian ke sistem bagian lainnya. Kemudian implementasi alur data yaitu DFD digunakan untuk menggambarkan aliran data melalui sistem dan proses yang mengubah data tersebut. Seperti berikut ini adalah contoh implementasi DAF untuk proses pemesanan produk online ya. Contoh konteksnya atau diagram. Contoh konteks diagramnya yaitu pelanggan, suatu entitas eksternal yang melakukan pemesanan produk. Kemudian sistem pemesanan online, yaitu sistem yang menerima dan memproses pesanan yang dibeli oleh pelanggan tadi itu. Kemudian terdapat bank, entitas eksternal yang memproses pembayaran. Pada tahap ini, bank itu sebagai pihak ketiga untuk melakukan transaksi ya. Kemudian gudang yaitu entitas yang menangani penyimpanan dan pengiriman produk. Salah satunya seperti e-commerce yang lain, semua pasti akan menggunakan kurir untuk pengiriman barang. Implementasi alur data yaitu penjelasan alur data, memilih produk, pelanggan memilih produk yang diinginkan, kemudian detail produknya yaitu sistem mengirimkan detail produk yang dipilih kembali ke pelanggan untuk konfirmasi. Kemudian check out yaitu pelanggan melakukan proses check out dengan mengisi informasi pengiriman dan pembayaran. Terdapat informasi pembayaran yaitu sistem mengirimkan informasi pembayaran di bank untuk diproses. Konfirmasi pembayaran, bank mengirimkan status konfirmasi pembayaran ke sistem. Biasanya dia dibayar ketika sistem transfer ya, atau dengan kata lain e-money. Detail pesanan yaitu setelah pembayaran dikonfirmasi, sistem mengirimkan detail pesanan ke gudang untuk diproses. Konfirmasi pengiriman, gudang mengirimkan status pengiriman kembali ke sistem. Notifikasi pengiriman, sistem mengirimkan notifikasi pengiriman ke pelanggan setelah barang dikirim. Bagan alir atau flowchart yaitu definisi di sistem flowchart yaitu menyajikan grafis dari sistem informasi, yaitu proses, layanan logis, input, output, dan arsip. Terdapat pula sistem operasi terkait yaitu entitas, aliran fisik, kegiatan operasional. Hal ini penyusunan flowchart ya. Pembagian kolom, logika dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Terus konektor on page, konektor off page. Contoh flowchart kali ini yaitu bagian pembelian ya, daftar pemasok, pemilih pemasok, menyiapkan permintaan penawaran harga. Biasanya di sini ketika e-commerce itu melampirkan harga pada di bawah produk ya, supaya pelanggan mudah untuk memilih dan membandingkan pada toko-toko yang lain. Kemudian pemasok, permintaan penawaran harga, kemudian penawaran harga, memilih penawaran harga, menyiapkan order pembelian ketika sudah
transfer, order pembelian. Diagram proses bisnis yang dapat kita lihat kali ini adalah apa yang dimaksud diagram proses bisnis. Menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang berbeda dalam setiap proses bisnis secara visual. Jadi diagram proses bisnis yaitu menggambarkan seperti apa sih, yaitu tadi flowchart untuk menggambarkan bisnis ini seperti apa, berjalan seperti apa, prosesnya seperti apa supaya audiens ini jelas dalam melihat suatu perjalanan bisnis. Contoh diagram bisnis kali ini yaitu memulai, kemudian analisa kebutuhan, pengumpulan data, perencanaan aplikasi, pembuatan aplikasi. Ini lebih rumit ya untuk pembuatan aplikasinya. Kemudian aplikasi berhasil atau berhasil dan sesuai. Jika sesuai, dia akan lanjut. Jika tidak, terdapat maintenance. Maintenance akan kembali ke pembuatan aplikasi ya. Jadi seperti membuat ulang supaya terdapat bug atau error bisa dibetulkan di proses ini. Kemudian jika sudah sesuai ke tahap selanjutnya yaitu implementasi aplikasi. Kemudian ada testing, training, dan dokumentasi. Pada proses testing, aplikasi akan dites seperti apa, apakah terdapat bug yang ketika proses maintenance tadi dibetulkan. Ketika sudah betul, dia akan proses training. Training yaitu seperti apa pembuatan suatu aplikasi serta fungsi-fungsinya akan dijelaskan kepada memakai dan audiens. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman atau error ketika digunakan pada pelanggan. Langkah-langkah penyusunan kali ini adalah identifikasi, memahami, memutuskan, mengelompokkan supaya lebih tertata, memasukkan, membuat sketsa supaya pekerjaan akan terlebih terstruktur, kemudian menyelesaikan. Terima kasih. Itu penjelasan presentasi dari saya. Sekian. Apabila terdapat kata dan kalimat yang masih banyak salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.